Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ya mendengar kalau bumil atau ibu hamil, apalagi udah deket mau lahiran, disarankan banyakin gerakan jongkok. Nah, katanya biar lahirannya jadi mudah. Nah, kira-kira bener nggak sih jongkok ini ada manfaatnya buat bumil? Nah, simak sampai habis. Kalau kita lihat ya video-video bule-bule ini memang jongkok ini agak susah ya, tetapi kalau bagi orang Indonesia ini adalah hal yang mudah. Nah, bumil, nah ini kalau seandainya memiliki kebiasaan jongkok, nah ini akan memudahkan proses melahirkan normal katanya, atau melahirkan per vaginam. Nah, ini katanya lebih cepat ya dibandingkan dengan mereka yang tidak. Nah, olahraga yang melibatkan posisi jongkok pada trimester ketiga ya. Nah, ini juga akan membantu panggul untuk membantu janin untuk turun ke jalan lahir lebih cepat. Nah, jadi memang teman-teman ya, ternyata jongkok itu ada hubungan dan juga ada manfaatnya. Nah, jadi teman-teman ya, bunda-bunda di rumah bisa latihan jongkok selama kehamilan. Nah, ini akan memiliki manfaat ya. Itu yang pertama, membantu mengarahkan janin ke posisi yang tepat untuk persalinan. Yang pertama. Yang kedua, ini mencegah susah buang air besar ataupun sembelit saat hamil. Nah, jadi kalau punya masalah BAB ya bisa diterapkan seperti ini. Nah, yang ketiga, melancarkan sirkulasi darah di bagian tubuh ya, pada tubuh bagian bawah. Nah, yang keempat, meningkatkan kekuatan otot panggul dan juga otot perut. Nah, yang kelima, mencegah sakit punggung dan panggul ya selama kehamilan. Ya, keenam, memperbaiki postur tubuh dan membuat bokong menjadi lebih terbentuk. Nah, jadi memang ada manfaatnya ya. Jadi bukan hanya sekedar katanya-katanya. Nah, gerakan jongkok yang aman untuk ibu hamil ya, ini ada beberapa gerakan. Yang pertama itu sumo squat. Nah, jadi teman-teman posisikan kedua kaki lebih lebar dari bahu dan jari kaki mengarah keluar. Kemudian turunkan tubuh secara perlahan sambil menjaga punggungnya ini tetap lurus ya, nggak boleh bengkok-bengkok. Kemudian baru angkat kembali ya tubuh ke posisi awal sambil mengencangkan ya otot bokong. Nah, gerakan ini bisa diulangi 10 sampai 15 kali repetisi ya. Yang kedua, jongkok menempel ke dinding. Nah, jadi teman-teman ya, bunda-bunda di rumah berdiri dengan punggung menempel pada dinding. Kemudian turun secara perlahan ya. Nah, ini seperti melakukan jongkok ya. Kemudian gunakan dinding sebagai penopang untuk menjaga keseimbangan biar nggak jatuh. Posisi ini akan membantu ibu hamil melakukan jongkok tanpa resiko kehilangan keseimbangan ya. Jadi ini supaya ya ibu hamil lebih mudah lah. Jadi biar nggak gampang jatuh. Yang ketiga, jongkok dengan kursi. Nah, jadi ya bunda bumil di rumah bisa siapkan kursi yang kokoh ya. Jangan sampai kursinya nanti ya patah juga ya. Nah, jadi ini sebagai penopang. Nah, jadi ya bunda bumil bisa berdiri ya misalkan di depan kursi, kemudian lalu turunkan tubuh ke posisi jongkok. Jadi pantatnya itu ya itu nanti duduknya di kursi, kemudian berdiri duduk di kursi gitu ya. Jadi kursi itu sebagai bantuan seandainya ya bunda itu nggak kuat. Jadi gerakan ini bisa diulangi sebanyak 10 sampai 15 kali repetisi ya. Nah, jadi teman-teman ya bunda, olahraga jongkok membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi resiko ibu hamil jatuh ya kalau pakai kursi ya. Jadi nggak takut jatuh, nggak takut gimana ya. Jadi posisi kursinya pas ya di pantatnya lah ataupun di bokongnya. Nah, kemudian ada memang posisi ataupun kondisi ya ibu hamil ini nggak boleh jongkok lama-lama. Misalkan yang pertama itu karena posisi bayi sungsang. Nah, ketika usia kehamilan 30 minggu, bayinya sungsang, ya ini memang bumil itu nggak boleh jongkok terlalu lama ya. Karena kalau seandainya jongkok lama-lama, ini akan membuat posisi sungsangnya ini makin sulit ya kembali ke posisi yang normal. Yang kedua, memiliki kondisi medis tertentu. Ya, misalkan memang ya ibu hamil ataupun bunda, ini tidak disarankan jongkok sama dokter ya. Misalkan karena ada ambeien yang parah, ya benjolan di anus, ambeien, wasir, hemoroid ya. Ya takutnya nanti kalau jongkok lama-lama ya bikin memperburuk kondisi ya ambeiennya. Ya nanti bisa memicu perdarahan. Ini nggak boleh. Nah, jadi kesimpulannya ya jongkok ini akan membantu ya proses persalinan, kemudian menguatkan otot-otot panggul, otot-otot bokong ya.
kemudian memposisikan bayi ke posisi yang normal ataupun ke jalan lahir, ya tetapi ya lakukan dengan cara yang benar dan jangan dipaksakan. Nah, jadi bisa pakai cara 1, cara 2, cara 3 disesuaikan dengan kemampuan Bunda di rumah. Dan ada beberapa kondisi yang memang tidak disarankan jongkok, ya jadi jangan dipaksakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Saya doakan semoga Bumil sehat, ibunya sehat juga bayinya, lancar persalinannya. Amin. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.